Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah biokimia, Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI, kami perwakilan dari kelompok 7, izin, kemudian ada Wanita Nafisa, saya sendiri, kemudian ada Linda Amrulaini, dan kemudian ada Umi Kulsum. Nah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Linda Amrulaini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika enzim. Sebelumnya, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi dari aktivitas enzim itu sendiri. Yang pertama itu ada konsentrasi. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu pada suhu, di mana suhu pH aktivator dan inhibitor ini telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Di sini saya hanya akan mengulas kembali mengenai faktor-faktor tersebut. Untuk pertama itu faktor suhu, di mana peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan gerakan molekul secara acak dan memberikan tekanan terhadap ikatan molekular, serta mempengaruhi energi aktivasi suatu reaksi. Nah, bisa dilihat dari grafiknya sendiri, ketika suhu semakin naik, maka aktivitas enzim akan semakin naik pula. Namun, di sini jika suhu melebihi suhu optimum dari enzim itu sendiri, maka enzim tidak akan bekerja secara optimal atau akan mengalami denaturasi. Kemudian masuk pada pH. Di sini pada pH merupakan stabilitas enzim yang tergantung pada interaksi ion antara residu asam amino yang bermuatan. Interaksi ini peka terhadap konsentrasi hidrogen dalam larutan di mana enzim tersebut terlarut. Hampir sama halnya dengan suhu, di mana di sini untuk pH juga untuk pH-pH tertentu memiliki nilai optimum, di mana pada pH sendiri ketika mencapai nilai optimum, maka aktivitas atau enzim itu sendiri akan bekerja secara optimum juga dengan substrat. Nah, bisa dilihat ketika pH semakin naik, maka aktivitas enzim juga semakin naik. Namun ketika pH tersebut telah melewati pH optimum, maka aktif sesuai dengan pH optimum. Kemudian di sini ada inhibitor dan aktivator, di mana inhibitor ini termasuk senyawa yang terikat pada enzim dan menurunkan aktivitasnya biasanya produk akhir dan rangkaian reaksi yang menghambat reaksi sebelumnya. Aktivator juga ini termasuk zat kimia tertentu, biasanya meningkatkan enzim, misalnya garam-garam dan juga logam alkali dengan konsentrasi encer, yakni sekitar 2% hingga 5%, sehingga bisa mengontrol kerja enzim. Adapun zat-zat penggiat atau aktivator yang umumnya itu ada Mn, Mg, Co, ion, dan sebagainya. Lalu di sini masuk pada konsentrasi substrat, di mana pada konsentrasi enzim tetap dan konsentrasi enzim bervariasi, terdapat hubungan antara aktivitas enzim dengan konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat yang terlalu rendah, aktivitas katalitiknya pun rendah. Dengan meningkatnya konsentrasi substrat, aktivitas enzim meningkat secara linear, kemudian secara logaritmik, dan akhirnya mencapai harga maksimum, di mana penambahan konsentrasi substrat lebih lanjut tidak mempengaruhi laju reaksi enzim. Gejala itu disebut kinetika penjenuhan. Nah, di sini telah dapat dilihat ya mengenai grafiknya. Nah, grafik di sini diperoleh dari persamaan Michaelis-Menten, di mana ketika konsentrasi substratnya naik, maka aktivitas atau reaksi enzimnya pun akan meningkat. Nah, untuk Michaelis-Menten ini memiliki persamaan, di mana di sini ada E sebagai enzim dan S sebagai substrat. Ketika enzim dan substrat bereaksi, maka akan menghasilkan kompleks enzim substrat. Nah, di sini perolehan
kompleks enzim substrat ini dinamakan dengan K+1. Adapun di sini juga reaksinya bersifat reversibel, maka bisa kembali lagi ke bentuk semula, di mana ini dinamakan dengan reaksi K-1 yang akan berubah, di mana kompleks enzim substrat berubah menjadi enzim dan substrat. Lalu untuk pada tahap kompleks enzim substrat pun akan menuju pada tahap selanjutnya disebut dengan K+2, sehingga akan menghasilkan produk dan enzim. Kemudian reaksi ini juga bersifat reversibel atau berlangsung dua arah, yang akan membentuk dari produk dan enzim akan menjadi kompleks enzim substrat atau dinamakan dengan K-2. Lalu di sini diperoleh formula, di sini ada Pt atau P0 yang umum kita ketahui, di mana P0 sama dengan P max dikali konsentrasi substrat per Km ditambah konsentrasi substrat. Nah, Km ini merupakan konstanta Michaelis-Menten. Nah, untuk konstanta Michaelis-Menten ini dapat diperoleh dari formula konstanta Michaelis-Menten sama dengan K-1 ditambah K2 per K+1 sama dengan SP max. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Lanjutan, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa enzim ini merupakan protein yang mengkatalis reaksi biokimia yang secara kolektif membentuk metabolisme perantara. Nah, laju awalnya atau V0-nya ini dari reaksi yang dikatalis enzim meningkat dengan bertambahnya konsentrasi substrat hingga dicapai keadaan di mana penambahan substrat ini tidak lagi meningkatkan laju awal reaksi, dan bila semua enzim dalam keadaan jenuh oleh substrat, maka laju reaksi akan mencapai nilai maksimum atau Vmax. Nah, di sini sendiri ada persamaan menurut Leonard Michaelis dan Maud Menten gitu ya. Nah, di mana penggabungan enzim dengan substrat merupakan reaksi yang dapat balik dan berlangsung relatif cepat membentuk kompleks enzim substrat yang selanjutnya terurai dan membentuk menjadi produk reaksi, yaitu P dan enzim yang bebas atau yang E. Nah, di mana K1-nya sendiri kan kecepatan reaksi kecepatan konstan pembentukan ES kompleks. Kemudian K2-nya kecepatan konstan konversi ES. ES ini adalah enzim substrat yang kompleks ke P. P ini adalah produk. Dan K-1-nya kecepatan konstan pemecahan ES atau enzim substrat kompleks ke enzim bebas. Nah, di situ juga ada konstanta Michaelis, yaitu persamanya Km sama dengan K-1 tambah K2 dibagi dengan K2. Sementara untuk persamaan Michaelis-Mentennya ada Pi sama dengan Vmax dikalikan dengan konsentrasi substrat per Km atau konstanta Michaelis ditambah dengan konsentrasi substrat. Next. Nah, selanjutnya apa yang dapat terjadi gitu ya terhadap persamaan Michaelis-Menten ini jika nilai untuk Km-nya itu sama dengan nilai S. Nah, di sini persamaannya akan menjadi V0 sama dengan Vmax dikalikan dengan konsentrasi S atau konsentrasi substrat dibagi dengan konsentrasi S ditambah dengan konsentrasi S menjadi Vmax dikalikan dengan konsentrasi S dibagi dengan 2 dikalikan dengan S, yang mana
hasil akhirnya itu adalah Vmax dibagi dengan 2, di mana Km sendiri atau konstanta Michaelis ini akan sama dengan konsentrasi S atau konsentrasi substratnya. Nah, adapun pada keadaan steady state ini atau keadaan steady state intermediate, yaitu setelah pencampuran E dan Es atau enzim dan substrat, suatu enzim substrat ini telah terbentuk dengan cepat dan konsentrasinya relatif konstan sebab produk dihasilkan dengan kecepatan yang sama dengan pemecahannya. Next. Kemudian di sini ada persamaan Lindbergh, di mana persamaan ini yang digambar yang bagian samping, di situ bisa didapatkan dari transformasi dari persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu persamaan Michaelis-Menten, di mana dari persamaan yang sudah dijabarkan, V sama dengan Vmax dikali dengan konsentrasi substrat, dibagi dengan konsentrasi Michaelis ditambah dengan konsentrasi substrat, ketika ditransformasi akan menjadi persamaan Lindbergh, di mana akan menjadi 1/V sama dengan konsentrasi Michaelis Menten ditambah dengan konsentrasi substrat per Vmax dikali dengan konsentrasi substrat. Sehingga pada akhirnya akan menghasilkan persamaan yaitu 1/V sama dengan konsentrasi Michaelis Menten dibagi dengan kecepatan reaksi enzim maksimal dikali dengan 1 per konsentrasi substrat ditambah dengan 1 per kecepatan reaksi enzim maksimal. Nah, kemudian di situ didapatkan persamaan Lindbergh diperoleh dengan melakukan transformasi dari persamaan Michaelis-Menten yang tadi. Nah, setelah didapatkan persamaan tersebut, dapat diubah menjadi bentuk garis lurus, di mana yang di bawah Y sama dengan MX ditambah dengan B. Y di sini adalah 1/V, X di sini adalah 1 per konsentrasi substrat, M di sini adalah Km atau konstanta Michaelis-Menten dibagi dengan Vmax, yang B di sini adalah 1 per Vmax. Nah, di sini ada grafik di sini menjelaskan perbandingan antara di sumbu X-nya di sini ada 1 per konsentrasi substrat dan sumbu Y-nya di sini ada 1 per V atau 1 per kecepatannya. Nah, di sini akan dihitung nilai M-nya dan nilai B-nya dengan menggunakan metode regresi linear. Nilai M di sini dan B di sini kemudian akan digunakan untuk penghitungan nilai Vmax dan Km-nya. Nah, di sini untuk kemiringan garis M-nya itu berbanding terbalik dengan afinitas enzim terhadap substrat. Ketika semakin kecil nilai M-nya, maka akan semakin besar afinitas enzim terhadap substratnya. Kemudian di titik potong garis dengan sumbu Y-nya atau B-nya akan berbanding terbalik dengan kecepatan reaksi maksimum enzim atau kita katakan tadi Vmax. Nah, akan semakin besar nilai B-nya, maka semakin kecil juga Vmax-nya. Kemudian untuk titik potong garis dengan sumbu X-nya, di situ ada negatif 1 per konsentrasi ya, negatif 1 negatif 1 km. Nah, di sini akan berbanding terbalik dengan konstanta Michaelis-Menten-nya. Ketika semakin besar nilainya, akan semakin kecil juga nilai km-nya. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada penjelasan dari konstanta Michaelis-Menten pada beberapa enzim dan beberapa substrat. Nah, di sini untuk konstanta Michaelis-Menten di sini satuannya milimol yang di bagian paling ujung. Nah, di sini ada enzim yang pertama ada heksokinase, ada substratnya di sini ATP dengan nilai Km sendiri 0,4, D-glukasa dengan nilai Km sendiri 0,05, D-fruktosa dengan nilai Km sendiri 1,5. Kemudian ada karbonik anhidrasa dengan substratnya sendiri HCO3-min dengan nilai Km-nya sendiri 26, trimotripsin dengan substratnya sendiri glicitriose glycine dengan Km-nya sendiri 108, kemudian ada N-benzolitritrosinamide dengan Km-nya sendiri 108, dan yang beta-galaktosidase dengan substratnya sendiri D-laktose dengan Km-nya 4,0, kemudian yang terakhir treonin dehidratase dengan substratnya L-treonin dengan Km sendiri 5,0.
Nah, konstanta Michaelis Menten ini merupakan salah satu parameter penting dalam kinetika enzim yang menggambarkan afinitas enzim terhadap substratnya. Nilai Km yang ini akan menunjukkan konsentrasi substrat di mana kecepatan reaksi enzim adalah setengah atau seperdua dari kecepatan reaksi maksimumnya atau Vmax. Semakin kecil nilai Km yang bagian ujung itu akan semakin tinggi afinitas enzim terhadap substrat. Boleh disampaikan oleh presentator selanjutnya. Oke, pertama-tama mohon maaf, izin off cam dikarenakan ada kerusakan dari input device ya. Lanjut, langsung saja ke materi yang pertama itu ada inhibitor kompetitif. Nah, kita bahas dulu tentang inhibitor kompetitif yang terjadi pada enzim ya. Di sini artinya inhibitor yang bisa bersaing dengan enzim. Nah, gimana sih mekanismenya gitu? Mekanismenya? Nah, untuk inhibitor kompetitif itu adalah inhibitor yang strukturnya itu sangat mirip atau mirip dengan si substrat ya, atau yang mau diubah menjadi produk. Nah, dan terjadi hal ini pada bagian aktif enzim. Nah, penghambatan ini bisa diatasi dengan cara meningkatkan konsentrasi dari substratnya. Ya, jadi sebenarnya ini logika teman-teman di mana kalau misalnya inhibitor itu mirip dengan kita, meningkatkan jumlah substrat, maka inhibisinya ini bisa diatasi gitu. Nah, di sini ada contoh gambarnya di mana E plus S atau enzim plus substrat itu akan membentuk suatu kompleks enzim substrat. Nah, dan menjadi enzim plus produknya. Nah, namun ketika si enzim itu bertemu dengan struktur yang mirip dengan substrat, yaitu inhibitor atau iya ditandain di sini, itu inhibitor kompetitifnya, maka si enzim ini akan membentuk suatu kompleks yang mirip dengan enzim substrat, yaitu enzim inhibitor, di mana kompleks enzim inhibitor ini tidak dapat menghasilkan produk, teman-teman. Nah, perhatikan gambar biru ini ada contohnya, ada satu enzim di mana dia bisa bertemu dengan substrat maupun bertemu dengan inhibitornya. Nah, yang satu kalau misalnya dengan substrat dia akan menghasilkan enzim plus produk. Nah, kalau dia bertemu dengan inhibitor, yaitu akan membentuk kompleks enzim inhibitor, di mana kompleks ini, itu dia tidak akan bisa menghasilkan produk, teman-teman. Nah, contohnya di mana kita mereaksikan, boleh dilanjut kepada Lina. Next slide. Nah, contohnya di mana kita ini mau mereaksikan reaksi dengan sulfonamid. Nah, apabila ada struktur yang mirip dengan sulfonamid, yaitu para aminobenzoat, di mana para aminobenzoat ini menjadi inhibitor yang bersaing atau kompetitif inhibisi. Nah, perhatikan gambar yang biru yang sebelah kiri, di mana itu dia adalah contoh substrat dengan enzimnya. Nah, enzimnya itu dengan substrat itu mempunyai struktur yang mirip. Jadi nanti enzimnya itu bisa terkecoh, teman-teman, seperti itu. Nah, hal ini juga bisa kita lihat dari grafik Michaelis-Menten, di mana gambar yang sebelah kiri, di mana kalau jenis penghambatan seperti ini, yaitu mempunyai nilai seper Vmax yang sama, teman-teman, di mana atau Vmax-nya itu tidak berubah. Namun yang berubah adalah nilai Km atau konstantanya ya. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau jenis penghambatan seperti ini itu penghambatan seperti ini itu super Vmax-nya itu tidak akan berubah. Maksudnya tidak berubah ini antara reaksi yang ada inhibitornya dengan reaksi yang tidak ada inhibitornya. Nah, no 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 inhibition yaitu mempunyai intercept yang sama, di mana intercept itu adalah si Vmax-nya atau sama dengan intercept-nya. Di mana karena super Vmax yang tidak berubah itu otomatis Vmax-nya juga tidak akan berubah. Nah, lanjut di mana itu adalah konstanta dari Michaelis atau persamaan Michaelis-Menten. Jadi diingat kalau misalnya dia adalah reaksi yang kompetitif inhibition atau melibatkan inhibitor yang kompetitif di mana itu strukturnya mirip dengan si substrat. Nanti ketika kita plotkan antara vinol dengan seper S atau konsentrasi S, maka seper Vmax-nya itu tidak akan berubah atau Vmax-nya juga tidak akan berubah, teman-teman. Nah, Vmax itu adalah kecepatan maksimum ya, teman-teman, di mana kecepatan maksimum reaksi enzimatisnya.
Nah, Vmax dan Vmax-nya itu tidak berubah, namun yang berubah adalah nilai Km-nya. Next slide. Next slide. Selanjutnya ada inhibitor yang non-kompetitif atau dia itu tidak bersaing gitu. Nah, biasanya untuk inhibitor yang ini melibatkan enzim yang besar teman-teman atau disebutnya enzim allosterik. Nah, nanti yang kita bahas ya. Jadi si enzim allosterik ini adalah enzim yang memiliki beberapa sisi luar bagian aktif enzim gitu. Contohnya seperti gambar yang sebelah kiri di mana gambar E plus S itu enzim plus substrat sama seperti sebelumnya menjadi senyawa kompleks enzim substrat. Nah, ketika dia enzim bertemu dengan substrat, nanti dia akan membentuk suatu enzim kompleks substratnya dan akhirnya menghasilkan produk gitu. Nah, ketika ada inhibitor, maka si enzim ini akan berikatan dengan substrat, namun inhibitor ini akan berikatan pada sisi lain enzim. Nah, akibatnya nanti produknya itu tidak akan terbentuk, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi, kalau tadi itu dia Vmax-nya tidak berubah ya, kalau penghambatan enzim secara non-kompetitif atau yang tidak bersaing, dia itu tidak akan menghasilkan nilai Km dan Vmax-nya yang berbeda-beda. Karena di sini slope-nya itu berubah akibat nilai Km-nya berubah. Dan juga intercept-nya juga berubah ya. Jadi nilai Vmax-nya juga berubah teman-teman seperti itu. Jadi kelihatan juga di grafik Michaelis-Menten yang di sebelah kanan. Terus boleh di next slide. Selanjutnya ada enzim allosterik. Nah, apa sih enzim allosterik itu? Nah, dia adalah enzim yang memiliki sisi lain selain sisi katalitik. Nah, tadi contohnya penghambatan pada non-kompetitif. Kemudian ada juga namanya hambatan allosterik, di mana hambatan ini diakibatkan oleh hasil akhir dari suatu reaksi kimia. Nah, biasanya produk diakteri itu akan menghambat enzim pada beberapa proses katalisis, teman-teman. Nah, di sini contohnya gambar, boleh di next. Contoh gambar di 626 ini yang di sebelah kiri ya. Itu adalah contoh enzim allosterik gitu. Dia punya sisi lain selain sisi aktifnya. Biasanya nama sisinya itu modulasi atau modulator. Nah, ini adalah sisi modulatornya yang warna merah. Nah, kalau di sini sisi aktif di mana substrat itu diubah menjadi produk. Jadi ketika dia tidak memiliki modulator, walaupun substratnya berikatan dengan sisi aktif enzimnya, dia itu tidak akan berubah menjadi produknya. Nah, jadi tetap harus dibutuhkan modulator pada enzim allosterik. Nah, biasanya itu berbeda dengan enzim-enzim biasanya dari ukurannya. Ukurannya dia lebih besar karena dia memiliki beberapa sisi luar sisi aktif gitu, dan juga diperlukan modulator untuk mengaktifkannya gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya feedback inhibition, gambar yang sebelah kanan, atau inhibisi allosterik. Nah, ini contohnya reaksi L-threonine itu dia dengan beberapa katalis enzim dari E1, E2 sampai dengan E5. Itu akan berubah menjadi L-isoleucine. Namun isoleucine ini akan menghibisi reaksi dari yang penghambatan dari enzim kronin dehidratase. Nah, ini adalah namanya feedback inhibition atau produknya sendiri. Itu akan menghibisi reaksi enzimatis itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman-teman. Baik, terima kasih kepada para presentator yang sudah memaparkan